Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Handri. Kali ini kita akan membahas tentang operasi himpunan saja. Jadi tidak membahas tentang konsep dan yang lainnya. Yang kita bahas hanya operasi himpunan. Perhatikan yang pertama kita akan membahas tentang irisan atau subset. Perhatikan di sini. Nah, misalnya ini himpunan A dan himpunan B. Bentuknya seperti ini. Jadi ini misalnya himpunan A dan himpunan B. Bisa juga himpunan B itu yang di dalam sini, kemudian himpunan A di luarnya. Bermacam-macam. Kemudian ada juga himpunan A dan himpunan B itu saling asing. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini himpunan A, ini himpunan B. Mana daerahnya? Perhatikan di sini kita akan ubah warnanya. Yang diarsir berwarna merah itu adalah irisannya. Jadi misalnya ini antara A dan B, A irisan B untuk yang ini itu di sini. Irisannya di sini. Yang diarsir merah itu adalah daerahnya. Kemudian kalau yang ini jadi A irisan B, perhatikan. Kalau B itu di dalamnya himpunan A, maka irisannya adalah ini, himpunan B. Jadi himpunan sama dengan himpunan B. Untuk A irisan B yang bentuk seperti ini, maka himpunan irisan B adalah himpunan kosong. Jadi untuk irisan seperti ini. Nah, sekarang berikutnya untuk yang gabungan. Sebentar kita hapus. Perhatikan di sini. Sama dengan yang tadi, perhatikan untuk yang gabungan misalnya himpunan A dan himpunan B. Bentuknya begini, jadi ini A himpunan B. Kemudian ada juga yang bentuknya himpunan B itu di dalamnya himpunan A. Bisa juga yang sendiri-sendiri, jadi saling asing. Ini saling asing. Nah, untuk gabungan yang mana daerahnya? Perhatikan di sini. Kita ubah dulu warnanya. Dilihat untuk gabungan. Jadi A gabungan B, daerahnya itu yang diarsir merah. Perhatikan di sini. Sini semuanya, jadi dua-duanya ini namanya A gabung B, daerahnya ini. Kalau A gabung B untuk yang ini, perhatikan A gabung B itu yang mana daerahnya? Ya ini semuanya. Berarti karena B itu di dalamnya A, berarti A gabung B itu sama dengan himpunan A. Untuk di sini, ini misalnya ini A, ini himpunan B, maka A gabung B. Ya ini dua-duanya, himpunan A juga diarsir, himpunan B juga diarsir, ini semua daerahnya. Itu untuk yang gabungan, biar jelas. Sekarang perhatikan untuk yang pengurangan. Sebentar kita hapus dulu. Nah, untuk yang pengurangan, nah, misalnya daerahnya begini, ini daerah ini, himpunan A dan himpunan B. Kemudian untuk yang himpunan B di dalamnya himpunan A. Kemudian yang saling asing. Untuk pengurangan himpunan A dikurangi B itu artinya himpunan X sedemikian sehingga X elemen A dan X X bukan elemen B. Artinya begini, jadi dia masuk anggota A, tapi tidak masuk anggota himpunan B. Nah, di mana kayak ini? Perhatikan sekarang kita ubah warnanya dulu. Untuk seperti ini diperhatikan, kalau dia masuk himpunan A, tapi tidak masuk himpunan B, berarti yang diarsir adalah ini. Perhatikan. Nah, di sininya saja, karena kalau di dalamnya di sini ini berarti dia masuk himpunan B, sehingga tidak masuk, yang masuk hanya di sini saja. Yang ini tidak. Untuk yang ini bagaimana? Himpunan A dikurangi himpunan B, maka yang diarsir adalah yang ini, di luarnya saja, karena yang himpunan B tidak masuk. Nah, ini yang di luarnya sini. Kalau yang saling asing, himpunan A dengan B, ya berarti yang himpunan A saja yang diarsir.
himpunan B tidak. Nah, itu untuk yang pengurangan. Sekarang yang penjumlahan. Perhatikan, kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Kemudian perhatikan untuk yang penjumlahan. Sama dengan yang tadi, perhatikan kalau himpunan itu bentuknya begini ya, diagram Venn-nya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Kemudian yang satu yang di sini himpunan B, himpunan A itu di luarnya. Ada juga yang himpunan A dan himpunan B itu saling asing. Himpunan A dan B-nya saling asing. Maka A ditambah B, penjumlahan A ditambah B, itu artinya himpunan X, himpunan A, kemudian X-nya itu anggota himpunan B, tetapi A, X itu bukan anggota A irisan B. Nah, ini. Nah, berarti, kita rubah dulu sebentar warnanya. Yang tidak termasuk di dalam ini, A irisan B ini berarti yang di sini dilihat ini. Tidak masuk di dalam irisannya, jadi yang A dan B-nya saja begini. Yang penjumlahan. Kemudian, untuk yang ini perhatikan, berarti di luarnya tidak masuk di A, juga tidak masuk di B, kemudian tidak masuk irisannya. Dilihat irisannya antara A dan B kan yang B, berarti yang tidak masuk ya di luarnya sini saja. Nah, di sini ini. Kemudian untuk yang di sini kalau saling asing, A ditambah B masuk di A, juga masuk di B. Berarti begini, irisannya di sini kan himpunan kosong sehingga tetap A dan B-nya di pasir. Nah, sekarang kita coba untuk yang soal. Perhatikan, kita hapus dulu. Misal contohnya seperti ini. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 35 anak, terdapat 25 anak suka pelajaran matematika, 20 anak suka pelajaran fisika. Nah, jika terdapat 3 anak yang tidak suka pelajaran matematika maupun fisika, maka banyaknya anak yang suka kedua pelajaran tersebut adalah, nah, kalau ini yang suka kedua pelajaran, berarti ini adalah irisannya. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa menuliskan dalam bentuk, nah, kita kerjakan sebentar, dalam bentuk diagram Venn. Kalau ini menggunakan diagram Venn. Nah, kita bisa menggunakan diagram Venn. Caranya begini, kita gambarkan kedua-duanya. Ini, kemudian ini adalah semestanya. Nah, semesta di sini adalah ini 35 siswa. Berarti kita tuliskan 35 siswa itu adalah semestanya. Kemudian 25 yang suka matematika, berarti kita tuliskan misalnya ini himpunan M, matematika artinya 25 siswa. Kemudian yang suka fisika kita lambangkan dengan F, 20. Nah, sementara 20 itu semuanya sampai di sini itu 20. Yang 25 itu sampai di sini. Nah, ini juga ikut. Nah, sementara yang banyaknya anak yang suka kedua pelajaran itu kita masih dicari yang mana ini. Kedua pelajaran. Nah, ini berarti ini kita lambangkan dengan X, dimisalkan dengan X, sehingga di sini kalau yang matematika 25 anak, maka di sini 25 dikurangi X. Kemudian untuk yang suka fisika itu 20 siswa ini kita tuliskan di sini 20 dikurangi X. Yang 3 tidak suka keduanya, berarti dia di luarnya sini 3 orang. Nah, ini keempatnya 1, 2, 3, 4 ini kalau dijumlahkan harus mendapatkan 35 karena total siswa 35. Maka kita tuliskan 35 itu sama dengan 25 dikurangi X ditambah X. Jadi ini, kemudian yang ini dan ini ditambahkan semua. 25 kurang X ditambah X ditambah 20 dikurangi X ditambah 3 ini. Kemudian kita kerjakan, perhatikan di sini X tambah X ini
0, 25 ditambah 20, 45 tambah 3, 48 dikurangi X adalah 35. Sehingga X sama dengan 48 dikurangi 35. Jadi hasilnya X adalah 13. Nah, jadi yang suka keduanya 13 siswa. Yang suka matematika saja. Jadi kalau yang ditanyakan misalnya daerah ini, misalnya yang ditanyakan adalah yang suka matematika saja yang mana? Ya ini. Nah, yang suka matematika saja kan berarti 25 dikurangi X. Maka di sini yang suka matematika saja itu adalah 25 dikurangi 13, yaitu jadi 12 siswa. Kalau yang suka fisika saja bagaimana? Yang suka fisika saja kan ini. Berarti ya 20 dikurangi 13, hasilnya adalah 7. Jadi kalau misalnya di sini A ditambah B, hasilnya ya 12 ditambah 7. Jadi kalau misalnya ditanyakan adalah M ditambah F, yang mana? Ya 12 kita tambahkan dengan 7, hasilnya adalah 19. Berikutnya, kalau misalnya sebentar, kayak yang tadi banyaknya anak yang suka kedua pelajaran adalah 13. Ini jawabannya 13, maka kalau ABC ini yang kita jawab adalah yang A ini. Jadi jawabannya adalah A. Ini kalau kita menggunakan diagram Venn. Jadi ini kalau meluas, misalnya yang ditanyakan M ditambah F. Kalau M dikurangi F berarti yang diarsir yang ini saja, M-nya saja. Jadi kalau misalnya ditanyakan M dikurangi F misalnya, ya berarti hanya 25 dikurangi X. Berarti 12 siswa. Kalau yang ditanyakan F dikurangi M, bagaimana? Ya berarti ini yang 20 tadi dikurangi yang ini tadi, totalnya ini. Berarti tinggal 7. Gitu. Bagaimana untuk yang di luarnya? Nah, kalau ini yang namanya 3 itu adalah F digabung M komplement. Itu yang tidak suka ini. Nah, di luarnya. Jadi itu adalah 3. Nah, saya rasa itu kalau kita menggunakan diagram Venn. Sekarang saya hapus, kita menggunakan rumus. Perhatikan kalau kita menggunakan rumus, saya begini. Perhatikan kalau kita menggunakan rumus, rumusnya adalah A bentar. NS, jadi itu sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B ditambah NA gabung B komplement. Nah, kita tinggal masukkan ke sini. NS, jadi semesta pembicaraannya adalah 35 siswa, tinggal nuliskan 35 siswa. NS itu kan artinya banyaknya anggota himpunan S. Banyaknya anggota himpunan itu ada berapa? 35. NA, jadi NA itu misalnya yang suka matematika, berarti 25 siswa. Tinggal masukkan di sini 25. Yang suka fisika, dilihat di sini 20. Tinggal masukkan di sini 20. Yang suka keduanya, nah yang suka keduanya di sini tidak tahu, berarti kita tambahkan saja dengan X. Belum tahu. Kemudian yang banyaknya anggota komplement dari A gabung B adalah yang di luarnya. Di luarnya adalah 3, berarti di sini tuliskan 3. Sehingga hasilnya 35 itu sama dengan 25 ditambah 40, 25 ditambah 20, 45 ditambah 3, hasilnya adalah 48 dikurangi dengan X. Sehingga hasilnya X adalah 48 dikurangi 35. Berapa X-nya? X-nya adalah 13. Sehingga jawabannya ini. Saya rasa itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.